Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 17 dosa wanita yang dibenci oleh Allah. Bahkan dosa tersebut banyak yang tidak tahu kalau itu dilakukan setiap hari bagi wanita. Padahal sudah seharusnya wanita mentaati semua perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang ketiga, wanita jazariyah. Wanita jazariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah murka. Yang keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Yang kelima, berpakaian namun telanjang.
Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apabila jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong, namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di hadapan suami yang sah. Yang keenam, syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar serta syirik kecil. Syirik besar adalah beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah, sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah, atau lebih dikenal dengan pamir atau riya dalam Islam. Yang ketujuh, jawazah. Wanita yang jawazah atau dengan kata lain terlalu loyal, rakus, pelit, dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan jika Rasulullah SAW bersabda, "Jauhlah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang yang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa, durhaka, lalu mereka durhaka berbuat dosa." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun, orang yang banyak omong, mutasyaddidun, yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafahidun." Para sahabat menukas, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyaddidun, tapi mutafahidun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang yang sombong, angkuh." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Bila ada sifat tersebut dalam diri Anda, bertobatlah. Semoga kita terhindar dari sifat itu. Yang kesembilan, menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Yang ke-10, bertingkah seperti orang solehah
atau munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak solehah, berlagak muslimah, dan juga munafik. Akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam pada orang terdekatnya. Yang ke-11, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan mendapat pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Rabb-Nya, dan sudah sepantasnya laknat Allah dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-12, bertato atau mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit, dan cara pembuatannya juga sangat sakit sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan kaum penjahat, ini semakin meningkat dan dikatakan sebagai karya seni. Gaya dan juga gaul yang semakin diperlihatkan kaum liberal serta sekuler yang memegang prinsip kebebasan berekspresi sebagai lambang keberanian juga kecantikan. Inilah yang membuat tidak sedikit wanita zaman sekarang juga mentato dirinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat dari Allah. Dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato, namun juga untuk wanita yang mentato. Yang ke-13, menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak memperdulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi, laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut, dan memegang prinsip jika agar terlihat sakit maka harus menanggung rasa sakit, dan ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Ini mengartikan jika alis yang sudah diciptakan Allah tidaklah cantik sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Yang ke-14, menyambung rambut. Hanya karena alasan untuk kecantikan, wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik itu dengan rambut asli atau rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya ataupun berbeda. Dan hukum menyambung rambut adalah haram. Sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut, sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. Yang ke-15, melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan pria, namun juga wanita, dan laknat yang akan didapat wanita tersebut
juga serupa dengan yang diterima pria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan juga pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-16, pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami. Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik, namun tidak diizinkan suami, walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Ke-17, bal kharwat dan tidak menolak jamahan. Bal khalwat atau bersunyi dengan lelaki yang bukan mahram di tempat sepi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah, namun banyak dilakukan wanita saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain, maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Demikian penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci Allah. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Semoga bermanfaat, insya Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.